sekali bahwa kriteria untuk mendapatkan profesor di Indonesia itu jauh lebih mudah kalau kita bandingkan secara ini kriteria mendapatkan profesor. Itu fakta ya, ini Wamen sendiri yang mengatakan ini. Iya, karena profesor di Indonesia lebih mudah dibanding di luar negeri. Untuk kriterianya iya. Iya. Kriterianya iya. Ya, jadi saya tidak mengkomentari tentang jual beli karena kembali lagi kita harus lihat datanya lagi. Tetapi dan saya belum siap untuk itu. Tetapi untuk kriteria iya. Karena kriteria yang ada sekarang lebih mudah dibandingkan dengan kriteria di ekosistem lainnya. Itu fakta yang terjadi. Tapi kalau dari nonton rakyat bersuara di situ udah ketahuan karena ada yang menyebut kepentingan dan seterusnya. Oke. Iya. Iya, tadi juga menyambung omongan Fatian, emang benar agak menyedihkan sekarang akademisi di kampus sekarang orang diskusi soal, kemarin aja ada diskusi soal Soeharto layak jadi pahlawan atau enggak, diskusinya dibubarkan sama kampus. Jadi sekarang menurut saya Anda kampus bebas untuk bicara apa aja? Iya, menurut saya sekarang kampus juga jadi ruang gerak yang tidak terlalu bebas buat mahasiswa ya. Padahal kan lahir para pemikir kritis itu dari kampus ini, kampus aja begitu. Kemarin kita dengar ada kampus bergengsi ngasih gelar doktor cuma dalam kuliah 2 tahun. Itu kan kita itu kan bergengsi. Jadi kayak makin lama ya itu tadi benar kata Fatian, karena terlalu banyak kepentingan di situ jadi mengorbankan kredibilitas si para ya petinggi-petinggi kampus atau bahkan wibawa kampusnya itu juga jadi tercoreng, nggak memikirkan itu. Ya banyaklah kasus-kasus yang kampus karena dekat dengan penguasa jadinya malah seperti itu. Ada tentara masuk kampus sekarang. Ya yang saya harapkan tentu saja sekarang kampus jadi ruang yang minimal ruang gerak yang bebas buat mahasiswa berekspresi dan mengeluarkan opininya, kan di mana lagi kalau bukan di kampus di luar. Nanti Prof Tela yang jawab. Silakan, Prof. Makasih. Saya akan mundur 65 tahun ke belakang. Di tahun 60-an, Soekarno mengumpulkan orang-orang cerdas cendekia se-Indonesia. Se-Indonesia dikumpulkan. Aceh, Sumatera Utara, sampai akhirnya ceritanya sampai di paling timur sana. Apa produknya? Produknya 7 bahan indoktrinasi. Apa kontennya? Di sini saya kagum. Sungguh saya kagum. Kalau Amerika baru berpikir price stability pada 2010-2011, orang Indonesia sudah berpikir price stability pada tahun 1960. Saya ulang ya. Ini perdebatan betapa sesungguhnya orang-orang Indonesia berpikirnya jauh ke depan, hebat. Dan saya tidak sedang meninggikan diri saya, tapi bacaan saya menyatakan ketika saya bongkar cara berpikir kayak gitu, luar biasa. Ketika saya coba ambil relasi berpikir Soekarno yang mengumpulkan kaum cendekia di tiap provinsi sampai akhirnya melahirkan 7 bahan indoktrinasi itu, saya pindah ke negara luar, saya ketemunya negara apa? Saya ketemu Jepang. Mereka menyebutnya sebagai knowledge landscape. Ulang, mereka menyebutnya sebagai knowledge landscape. Di mana setiap perguruan tingginya menjadi sumber pemikiran, sumber riset bagi pertumbuhan provinsi yang bersangkutan dan bagi pemerintahan. Jepang baru melakukan kurang lebih ketika di tahun 80-an ke atas. Produk yang kita nikmati dulu namanya, Anda tidak tahu namanya Bemo. Dulu namanya tape recorder namanya Toshiba yang gede sebagai turuan dari Amerika dan kemudian Amerika mengklaim itu bentuk inovasi. Tapi saya ingin mengatakan itulah bentuk knowledge landscape yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan perlu tahu di sini ditinggalkan oleh kultur politik Indonesia. That is leadership. Itu leadership. Satu. Saya ingin mengatakan sama Anda, sebuah universitas bergengsi di Bandung saja tidak mampu menata ruang Jawa Barat. Padahal pemikiran tentang planologinya, tentang tata ruangnya, saya salah satu narasumbernya. Luar biasa hebatnya. Tapi lihat tata ruang kota-kota besar, lihat tata ruang Bandung, rusak gak? Lihat, fakta. Begitu juga yang namanya UI katanya punya pemikiran-pemikiran hebat tentang ekonomi. Coba lihat hasilnya, redenominasi. Sebagai sebuah bentuk kegagalan sistem dan kegagalan aktor.
Banyak bukti-bukti betapa sesungguhnya kita sering sekali mengabaikan kekuatan pemikiran anak negeri. Itulah buku saya, Selamat Datang di Negeri Amburadul. Kita belum merdeka, kita menikmati hegemoni, kalimat penting. Kita menikmati hegemoni intelektual. Ulang ya. Dalam bahasa Indonesia, kita kebanyakan menjadi intelektual beo. Tapi kebanyakan Indonesia, dia menjadi intelektual beo. Kalimat yang disampaikan oleh rekan sebelah sini, itu menunjukkan bahwa mereka bukan nelam. Itu menunjukkan ada relasi berpikir, ada sebuah relasi yang sangat kental antara rusaknya sistem politik dengan kekacauan intelektual yang mengabdi pada kekuasaan. Fakta, kasus UGM, Anda boleh nggak sebut, saya sebut. Loh, fakta. UI kasusnya dengan Bahlil, Anda bisa lihat, nggak usah takut, fakta. Kampus lagi sebelah sana yang ada di kawasan Jakarta Timur jual namanya gelar doktor, fakta. Kampus di sebelah timur lagi sebelah sana jual doktor gila-gilaan, jual profesor gila-gilaan. Apa poinnya? Terjadi degradasi nilai, terjadi degradasi kualitas luar biasa. Kenapa? We are follow the river flow. River flow-nya adalah materialism. River flow-nya let's the market play. Let's the financial power to take something dan everything. Itu fakta. Terakhir Iman. Saya ingin mengatakan begini, kerisauan saya tentang dunia. Saya sudah lama risau dalam dunia pendidikan. Ketika saya pernah di awal-awal abad 21 saya dikritik oleh seorang teman. Karena saya bilang begini, kasus krisis Indonesia 97-98 akan mengakibatkan satu generasi terpotong. Orang bingung kenapa kayak gitu. Saya bilang bukan generasi artinya usia, tapi ininya. Terbukti sekarang. Terbukti. Kalau Anda tidak percaya, buka media yang terbit paling besar di Jawa Timur. Ucapan saya. Lalu dia kritik saya. Anda enak bicara ekonomi politik, Anda lupa tentang pendidikan katanya. Pendidikan itu begini, saya seperti ditampar. Saya ulang, saya seperti ditampar karena saya mengabaikan kajian dunia pendidikan. Dari sana saya ngebongkar tentang ada apa dengan dunia pendidikan. Ketika saya mundur ke belakang, tadi saya menemukan kalimat, kebanyakan orang Indonesia menikmati hegemoni intelektual. Terima kasih. Prof. Eva, silakan. Terakhir. Saya harus menjawab tadi. Oh, saya jawab. Ada dua yang perlu semuanya dijawab. Ya. Ya. Saya sangat suka kepada judul hari ini. Judul acara kita hari ini ya. Judulnya Demokrasi Digital, Berpikir Kritis Tanpa Drama. Berpikir kritis tanpa drama. Ini judul yang sangat bagus. Yang saya rasa bisa kita renungi bersama. Gimana tuh cara berpikir kritis tanpa drama? Karena di zaman sekarang ini memang sulit kalau tidak drama-dramaan. Bisnis dari sosial media, any media, itu adalah untuk menggait perhatian. Kalau yang biasa-biasa aja, kalau yang tidak berdrama-drama, tentu saja tidak menggait perhatian. Jadi itulah tantangan kita semua, bukan saja mahasiswa, tetapi tantangan kita semua yang hidup di dalam dunia yang sekarang ini, yang begitu dilingkupi oleh digital, yang tujuannya menggait perhatian, attention grabbing. Dan itu nggak salah. Dan itu nggak salah, itu adalah fakta. Kita tidak percaya salah dan benar, kita lihat inilah fakta yang kita hadapi. Semuanya ingin mendapatkan perhatian dari Anda sekalian. Setiap orang yang ingin mendapat perhatian dari Anda. Dan untuk mendapatkan perhatian itu sulit kalau yang biasa-biasa saja. Itulah kenapa mungkin banyak drama. Karena untuk menggait perhatian itulah terjadi drama-drama. Tapi tadi belum jawab, Prof. Kalau mendapatkan doktor, mendapatkan profesor, itu gampang katanya. Secara sistem saya selalu akan saya jawab. Ya. Tapi akan saya jawab. Ini runtutannya.
Jadi saya berpikir bagaimana kita bisa berpikir kritis tanpa drama. Ini adalah analisa saya pribadi. Cara kita bisa berpikir kritis tanpa drama yang sebenarnya berhubungan dengan riset saya sebagai ilmuwan kognitif adalah satu, tentu saja gunakan data. Sebelum kita mempunyai pendapat, sebelum kita memutuskan apakah sesuatu itu salah atau benar, baik atau buruk, palsu atau tidak, carilah datanya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan alternatifnya. Saya meneliti tentang bagaimana manusia bisa membuat perbandingan-perbandingan. Dan yang terjadi adalah kita jarang membuat perbandingan-perbandingan atau alternatif-alternatif lainnya dalam pembuatan keputusan kita. Apa contohnya? Tadi pagi, gimana caranya memutuskan pakai baju apa hari ini? Ada yang banding-bandingin nggak? Banyak. Kalau Mas Aiman pasti banding-bandingin dulu ya. Oh, sudah dikasih sama wardrobe. Oh, dikasih Tinggal sama pakai aja. wardrobe ya. Nah, itu kan menarik. Jadi ada pembuatan keputusan yang kita tidak mikir, kita tidak banding-bandingkan. Dan ada juga pembuatan keputusan yang harusnya kita pikirkan dulu alternatif lain apa lagi yang tersedia sebelum kita memutuskan itu. Kalau tadi dibilang, oh dapat profesor itu gampang di sini. Jakarta Bang, Timur katanya. Saya akan jawab berdasarkan datanya. Kalau berdasarkan kriteria, betul sekali bahwa kriteria untuk mendapatkan profesor di Indonesia itu jauh lebih mudah kalau kita bandingkan secara ini kriteria mendapatkan profesor. Itu fakta ya, ini Wamen sendiri yang mengatakan ini. Iya, karena saya Profesor di berdasarkan Indonesia fakta. lebih mudah dibanding di luar negeri. Untuk kriterianya iya. Iya. Kriterianya iya. Ya, jadi saya tidak mengkomentari tentang jual beli karena kembali lagi kita harus lihat datanya lagi. Tetapi dan saya belum siap untuk itu. Tetapi untuk kriteria iya. Karena kriteria yang ada sekarang lebih mudah dibandingkan dengan kriteria di ekosistem lainnya. Itu fakta yang terjadi. Nah, tadi kan saya berbicara tentang alternatif. Sebelum kita mungkin marah-marah atau kok jelek sekali memutuskan bahwa itu jelek, kita harus pikirkan. Jadi alternatifnya apa? Alternatifnya, tentu saja satu alternatifnya adalah ayo kriterianya dibuat jauh lebih sulit sama dengan ekosistem lainnya. Nah kalau ini terjadi, saya tidak bilang ini salah atau bukan. Ini adalah pengambilan analisa berpikir kritis tanpa drama. Alternatifnya kita ganti sehingga menjadi lebih sulit seperti yang ada di ekosistem Tiongkok, Amerika Serikat yang persis sama untuk mendapatkan profesor. Langsung ada pasti yang bilang kepada saya, kepada kami bukan pada saya, kepada kami, kalau dibuat gitu tidak akan ada yang jadi profesor di Indonesia. Oh iya? Atau sangat sulit sekali menjadi profesor. Apakah ini yang kita mau? Nah itu ada lagi alternatifnya. Saya tidak akan menjawab benar atau tidaknya karena inilah bagian dari berpikir kritis. Kita semua harus memikirkannya Tapi secara pikiran kritis. yang bertanya nanti, apa fungsinya menjadi profesor? Apa gunanya menjadi profesor? Oke, boleh itu nanti kalau ada yang bertanya bagian gitu ya. Tapi ini kan penutup ya? Iya penutup. Penutup, jadi saya mau tutup dengan kalau saya boleh berbagi, ini terutama sekali untuk para mahasiswa kita. Karena saya setuju, kita tidak usah khawatir terhadap Gen Z kita yang sangat pintar-pintar. Tetapi kalau boleh saya mau mengingatkan, hidup itu adalah rentetan pembuatan keputusan. Jadi pastikan waktu kalian di kuliah, setiap segala sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian putuskan untuk lakukan, sudahkah
kalian memikirkan alternatifnya? Sudahkah kalian menganalisa lebih baik saya berbuat ini atau berbuat itu? Mengambil ini atau mengambil itu? Supaya jangan sampai nanti telah lulus dari kuliah ada perasaan menyesal bahwa berbagai